Halo teman-teman, kita balik lagi ke part 2. Kali ini kita akan buat remote. Sebenarnya kita shading, cuman karena ada beberapa kekurangan ya, jadi kita perbaiki lah kekurangan tersebut. Nah ini temboknya saya jadikan satu objek saja. Jadi saya mengextrude. Jangan lupa saya menyalakan EX. Nah, lalu kita klik kanan, new face from edge. Ini juga kita buat jendela. Di sini kita bisa insert. Nah, terus kita delete. Habis itu yang ini, yang sisi sini kita GX. Kita coba buat jendela. Oke, kita masih kurang buat remote. Ini juga kita rapikan. Sorry ada suara berisik karena ini di depan rumah saya ada jalan raya. Yang ini karena terlalu tinggi, jadi saya potong wireframe. Yang ini saya potong karena dia terlalu tinggi. Yang ini kita luruskan. SXO. Oops, maaf, sorry, salah. Sebentar. SZO. Saya kadang masuk kebalik XZY-nya. Sudah, lalu kita objek nanti kita nyalain ini snap, lalu kita tempelkan dia ke TV ini. Oke. Ini turbo smooth subdivision surface. Ini masih kurang. Jadi saya tambahin lagi. Sebentar. Jadi ke sini kita tambahkan lagi di sini. Oops, snap jangan lupa dimatikan. Ctrl R. Kita taruh sini. Ctrl R lagi, kita taruh sini lagi. Nah, ini sudah mulai daripada yang awal. Ctrl R. Kita taruh sini. Nah, oke. Ini saya tambahin lagi button, bukan volume button, tapi saya tambahin lagi. Ini adalah pengganti channel. Shift D, kita duplikat, lalu kita pencet Z ke arah atas. Yang ini saya taruh bawah, dan ini juga terlalu besar, jadi saya taruh bawah. Yang ini saya taruh atas. Teman-teman bisa pakai row di sini atau teman pakai shortcut GZ. Saya mungkin taruh sini. Ini karena nggak terlalu gede, saya coba kecilin. Segini oke. Oke, sudah. Ini udah jauh lebih bagus daripada yang awal. Kita coba nyalain snap, ya tempelin. Ups, maaf. Pilih yang X. Nah, oke, ini volume buttonnya saya ganti F2, jadi switch channel button. Yang ini volume button. Oke, ini antena. Oke, kita sudah selesai. Sekarang kita coba buat remote. Tentu kita saya hide dulu ini wallnya. Oh ya, kalau teman mau rapin ini, teman juga bisa. Teman select semua yang di sini, Pak, ini TV, lalu saya pencet collection. Saya F2 di sini, saya rename TV. Lalu saya pencet ini semua. Maka saya masukkan ke TV. Jadi jauh lebih rapi. Ini yang silinder. Saya rename kaki meja atau table X, terserah mau bahasa Inggris atau mau bahasa Indonesia. Yang penting teman-teman tahu ini objek apa. Jadi tidak silinder, ini silinder apa, karena nanti kalau objeknya banyak teman akan bingung ini objek apaan ya. Makanya kita merename, kita menamakan semuanya table X.
Oke, kita tambah collection lagi, namanya table. Kita pilih, pilihin ke table. Oke, sebentar ada. Nah, kita pilihin ke table, balik. Nah, sudah. Ini saya namain environment aja. F2 environment. Oke, kita sekarang jangan lupa di save. Karena kalau crash kita harus buat ulang lagi. So kita bisa buat remote sekarang. Kita dari cube. Oh sorry, maaf. Saya pindahin ke sini, shift klik. Saya cube. Karena kita nanti akan buat remote. Tentu begini. Kita edit mode. Kita kecilin. Sorry, maaf. GZ. Udah GZ. Terus habis itu saya insert. Kita insert. Kita GZ lagi. Maaf, snap it. Saya selalu melupakan untuk snap, dimatikan. GZ. Oke, segini. Kita gedein remote-nya. Sorry, maaf. Saya ke top. Pertama kalau mau ini, pertama pencet di, saya lupa namanya apa, tapi di angka di sebelah angka 1 keyboard. Lalu saya Y terus GX. Nah, segedein ini. Lalu saya tambahkan lagi Shift A silinder. Ini dia buat tombol, saya pindahinnya ke sini. Kita kecilkan. S scale. Kita kecilkan. Nah, lalu kita taruh di atas. Kita jangan lupa nyalain snapnya. Nah, kenapa kita perlu nyalain snap? Biar pas dengan objek di sini. Jadi nggak, ntar ini kok ngambang, ini kok melayang. Nah, makanya kita perlu menggunakan pakai snap. Lalu kita tap mode. Kita GZ. Nah, matikan snap, jangan lupa GZ. Segini mungkin oke. Lalu saya pencet J, pindahin, Shift D X. Ini mute biasanya. Saya Shift D Y, kita copy ke sini, ini angka biasa. Shift D lagi X ya. Lalu kita pilih ketiganya, Shift D X. Y, sorry, maaf. Shift D Y. Ini terlalu jauh, GY. Oke. Maaf. Sebenarnya saya kelupaan. Seharusnya kita mengedit ini dulu. Maaf, saya terlalu lupa. Kita pencet Ctrl B. Saya tambahin edge. Oke. Yang bawah karena tidak pakai, jadi kita hapus saja. Dull face. Oke. Kita bisa balik lagi ke sini. Sorry, berarti ini saya hapus. Ini saya hide dulu floor-nya. Ini juga saya hide. Jadi biar tombolnya nggak kaku. Kita delete dulu. Kita bisa copy balik. Shift D Y. Shift D Y. Shift D Y.
Shift D X. Berarti kita geser Shift D bukan Shift D, G X segini, lalu saya GX. Oke, lalu saya copy Shift D Y. Ini saya gedein tombolnya karena ini bisa tombol OK. Lalu di sini saya Shift D Y karena dia biasa volume. Oke, saya ke wireframe, saya ambil ini ya. Saya ke atas, lalu saya snap toggle ke sini. Mungkin terlalu besar, jadi saya kecilkan. Lalu kita Shift D S karena dia bisa segini. Oke, baru kita insert. Sorry, maaf. Kita insert dia. Kita insert dia segini mungkin. Kita extrude dia ke bawah. Z. Lalu kita delete. Oke, saya akan fokus dulu ke sini. Saya akan potong di sini. Jadi 1 2 3 4 5 6. Lalu saya taruh di sini. Sama 1 2 3 4 5 6, berarti saya taruh di sini. Ups, maaf, ini kelebihan. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Karena biasanya 4, lalu saya hapus. Shift Alt, lalu saya bisa. Ini bisa. Shift Alt, Shift Alt, Shift Alt, Shift Alt, Shift Alt, Shift Alt, Shift Alt. Oops, Shift Alt. Dark face. Nah, ini juga kita tutup ya. Yang ini kita maaf, ini sebentar, saya mencet Alt Shift biar Ctrl B nya sama. Berarti saya ke wireframe, Ctrl B, bevelnya sama maksudnya, saya paskan dia. Lihat garisnya udah sama, baru saya selesaikan. Saya klik, dia selesai. Oke, terus berarti di sini saya tutup New Face from Edge. Yang ini saya juga tutup New Face from Edge. Oops. New Face from Edge, pencet atau shortcut F. New Face from Edge. Saya klik lagi New Face from Edge. New Face from Edge. Nah, jadi begini tombolnya. Saya balik lagi. Maaf. Saya select ini, lalu yang ini saya tempelkannya di sini. Oke, ini saya berarti samakannya di sini. Lalu saya ke tape, saya edit yang bawahnya, jadi biar dia sama. Snap nyala GZ. Oke, udah oke. Kita lihat
ke solid, balik, sudah oke. Ya udah oke lah ya. Yang ini shift D, shift D, Y, karena di sini saya akan buat volume, tombol volume sedikit, tombol volume saja. Saya ke edit mode, lalu saya select dull face. Nah seperti ini objek yang double. Type mode, edit mode, Z, saya dari atas, wireframe saya pilih, lalu saya hapus dull face. Oke, dan ini saya bisa wireframe, saya bisa pilih ini, di edge, ini juga saya pilih di edge. Dan nanti saya akan gabungkan ke sini ya, ini G, Y. Saya sama juga, kita hapus tengahnya. Dull face, kita pilih, kita join. Di sini klik join biar dia menjadi satu objek. Maka di sini saya bisa new face. Brush edge. Oke, berarti dia kemungkinan dia tidak bisa semuanya. Kita coba pilih salah satu sisi dulu. New face from edge. Kita pilih lagi salah satu. New face from edge. Ini kita berarti tinggal new face from edge. Sudah. Kita tinggal sebentar, maaf, seperti ada kesalahan. Dia tidak mengikuti. Saya coba Ctrl F, create fill. Nggak bisa karena dia ini tidak mengikuti. Berarti saya coba cara manual to extrude. Saya pencet Y, lalu nanti kita attach dia di sini. Yang ini juga sama, kalau dia tidak mengikuti maka menjadi rusak objeknya. Y. Nah, kita bisa merge M atlas. Yang ini juga sama. Nah, ini jauh lebih bagus daripada yang awal. Atlas. Ini di sini saya atur posisi dulu. Ya di sinilah. Di sini habis itu saya pilih semua nih, lalu saya new face from edge. Nah, udah oke. Maaf, saya coba extrude sedikit kecil. Z. Nah, ini oke, udah kelihatan.
lalu saya taruh dia di Shift D, X, saya pindahin dia ke sini. Dah selesai, sebegitu aja. Ini saya berarti setting remote-nya balik, ya kan. Oh pantas ada snap. GY, saya kecilin dia seginilah. Oke. GX, kurang, mungkin saya besarin sedikit. Ini saya berarti GX, GY. Ini biasa remote tidak space. Oke. Mungkin saya sekalian dikit lagi. GX. Nah, saya mungkin taruh ini lebih di tengah. Dah. Oke. Ini saya mungkin warnain, saya namain dulu shading kita nanti. Power on off, biar saya nggak bingung. Ini mute, biasa tombol mute di TV tabung. Ini saya F2 1, F2 2, sorry maaf, F2 3, F2 4, F2 5, F2 6, F2 7. F2 tuh untuk merename, F2 8, F2 9, F2 oke, bisa tombol oke dia. F2 row, bisa tombol row. Lalu F2 volume, ini bisa buat pengecilin. Lalu F2 channel. Oke, sekarang kita select remote semua. Sudah, lalu kita collection. Kita drag dia ke collection 4. Lalu kita rename dia menjadi remote. Oke, kita tinggal setting aja. Maksudnya kita tinggal pilih, kita tinggal rotate remote yang arah ke arah sini harusnya. Terus kita scale. Oke. Floor saya naikin. Snap. Saya lupa untuk subdivision surface saya nyalakan. Subdivision surface satu saja karena di render 2. Lalu saya Ctrl R. Saya lupa mulu selalu matikan snap. Kita taruh sini, Ctrl R, taruh sini, Ctrl R, taruh sini, Ctrl R. Ini saya tambahin track bevel aja, jadi saya nggak perlu taruh 2. Oke, ini mungkin ini perlu lah, sedikit perlu. Oke, sudah jadi. Nah, ini udah jadi remote. Oh ya, saya lupa rename ini. Oke, dia masih cube. F2 remote. Oke, sudah jadi. Saya pilih semua. Oh sorry, remote yang ini. Kenapa sih pilih satu-satu? Karena di Blender saya masih belum menemukan untuk pilih semua di sini.
Atau teman-teman kalau ribet, teman bisa pencet, teman pilih. Karena kalau saya pencet Ctrl A, semua objek sini malah select. Saya taruh, pastikan tidak objek yang ketinggalan, pasti. Taruh, saya dekatkan kembali. Sorry, saya ke kamera. Nanti kamera mungkin kita bisa setting. Saya mundurkannya kembali. Oke, sudah selesai remote. Saatnya kita masuk ke tahap shading. Atap wall udah satu, atap saya rename jadi ceiling. Saya bentuk pengelompokan, antenna benar. Oke, saya setting kamera dulu. Maaf. Saya jauhkan. Oke, ini tidak dekat tembok. Berarti saya teman punya dua pilihan, teman-teman lebarin tembok kembali atau teman-teman majuin remote-nya, tapi saya memilih untuk lebarkan tembok karena segini lah, karena ini sudah terlalu jauh. Ya mungkin saya akan majukan wall, berarti sebentar. Saya pilih semua, saya pakai edit mode, saya dorong ke belakang GX. Nah, oke. Z solid. Oke, sudah jadi. Apa yang kurang masih bisa cek dulu. Tidak ada. Oke, sekarang kita masuk ke tahap material. Ya, kita pencet di sini. Saya new. Saya namain ada screen, ada TV. Saya juga tambahin lagi screen. Yang ini buat screen. Kita harus rename. Kenapa? Karena biar di sini ada namanya, sehingga ketika ada objek yang sama kita nggak perlu bikin yang sama, kita tinggal pilih. Yang ini antena. Yang ini table, kita table satu aja. New, kita namain table X. Table X. Yang ini saya juga namain table wood table. Nah, kita juga bisa namain wood table. Ini floor. Yang ini wall putih, jadi wall sama atap ini saya akan samakan jadi white wall. Saya namain material nama white wall. Nah, kalau sama teman nggak perlu add new lagi di sini, tapi teman tinggal pilih white wall, maka dia akan mengikuti. Jangan lupa save, pastikan table X. Ini tinggal kita pilih table X. Kita pilih juga table X. Yang ini kita pilih table X. Atau mungkin saya merename, saya ganti namanya jadi wood table X, itu terserah biar teman tahu. Remote juga saya pilih warna. Nah, ini power on off karena dia berbeda, jadi saya nanti akan pisahin remote. Ini power on off, red power on off. Yang ini karena mungkin dia warna hitam, jadi mungkin saya akan sama. Oke. Kita tinggal atur lighting. Oh ya, teman-teman kalau mau ambil warna dari luar,
teman-teman bisa menggunakan Google, ya teman cari apa wood texture ya. Di sini saya sudah cari, dan teman bisa pilih. Atau kalau teman mau bagus, teman ke Polygon. Namun Polygon ini dia banyak sekali yang berbayar, jadi dia terbatas, makanya free-nya ya mungkin hanya segini. Nah, saya menggunakan Polyheaven karena Polyheaven banyak yang free. Nah, saya ambil dartboard, ini dia sebagai alas meja. Plywood ini dia sebagai kaki, wood floor texture ini dia lantai. Kita bisa pencet lantai dulu. Saya ke material preview, masih putih karena di sini warna putih. Saya pilih image texture, saya pencet open. Saya cari tekstur yang kemarin saya download. Word floor tekstur. Nah, saya JPG. Nah, kita coba lihat. Oke. Mungkin masih kebesaran, nanti kita bisa setting. Yang ini sebentar, saya pindah ke Solid dulu karena sangat-sangat nge-lag di PC saya. Solid. Yang ini juga kita image texture. Sebenarnya kalau teman-teman mau shading, teman-teman bisa ke sini sekaligus. Jadi teman-teman bisa, cuman karena nih komputer saya nge-lag sekali, jadi saya di layout aja. Dan ini juga yang biasa, ini bukan yang sulit, ini biasa. Saya open data di creator, material saya simpan dartboard, open image. Yang ini juga image texture, open creator, plywood. Oke, kita bisa ke material preview. Kita lihat, harusnya dia sudah ada warna-warnanya. Ini sudah ada. Kita tinggal fokus ke TV. Yang screen roughness saya turunin. Nge-lag, jadi saya pindah balik ke solid. Kenapa komputer saya nge-lag? Karena PC saya about PC, GPU-nya pun sangat-sangat rendah. Nvidia GeForce GTX 10, ya meskipun prosesornya lumayan, tapi karena grafik card saya rusak, jadi saya pindah dulu ke GT 610. Makanya ini sangat-sangat nge-lag. Tapi nggak apa-apa, justru jadi motivasi juga buat kalian. Komputer terbatas pun tetap bisa. Saya turunin roughness, IOR tetap, transmission width, base color saya turunin. Yang ini antena juga, metaliknya saya sedikit metalik. Dia white warnanya, ini juga warna metalik karena TV tabung di rumah saya juga dia metal. Sebentar, ini ada, nah ini belum di rename, makanya tidak muncul metal antena, white metal. Mana white metal yang dia sudah ada. White metal juga sudah ada. Ini power on off juga sama, white metal. Oke. Nah, kita bisa pilih objeknya. Saya pilih
Di screen saya assign. Lalu ini TV-nya saya material kayu karena nanti TV sampingnya kayu. TV berarti karena kayu ya, mungkin saya nggak mau warna kayu, jadi saya taruh dia di warna brown. Lalu yang ini saya turunin sedikit. Oke, mungkin udah brown. Kita coba lagi ke material preview. Nah, harusnya sudah. Oh ya, maaf, edit mode saya matikan. Demikian. Nah, ini kalau teman-teman merasa wah ini kurang nih, teman-teman bisa ke UV editing. Kalau teman lihat, sorry, maaf, ini saya slash dulu tanda miring, terus saya cek material preview. Kurang karena saya maunya dia begini. Nah, teman, cara ubahnya adalah teman bisa dari material, kita bisa dari sini, tapi saya lebih demennya adalah dia dari UV map. Ini box, ini juga saya belum explore closet. Nah, ini mungkin nanti saya akan explore kembali di sini. Kita balikin ke linear, terus oke, kita lihat ini udah oke. Kita balik lagi ke layout, lalu ke 3 ini. Benar-benar nge-lag, saya balikin lagi dulu ke solid. Solid dia lumayan oke. Saya tap mode, lalu saya del karena ini tidak kepakai. Del face. Oke. Ini saya ke UV editing, saya ngecek lagi. Sorry, dia tidak update, jadi saya pindah dia ke sini. Saya pencet lagi splash, lalu saya bisa pilih. Nah, saya mungkin ini mungkin oke. Saya akan select ini, lalu saya akan sampai kayunya menutup. Oke, teman-teman bisa lihat dia bergerak di sini. Saya balik lagi, dia bergerak teksturnya. Oke, ini udah oke. Saya ke layout, remote, maaf, kelupaan. Remote ini warna hitam. Terus ini saya kasih dia warna merah, karena masih dia warna power on off ini biasa dia warna merah. Terus yang ini karena remote biasa warna hitam, jadi saya kasih dia warna remote. Atau kalau teman-teman merasa ini jelek remote, teman-teman bisa rename jadi black remote. Maka dia ikut ke rename semuanya. Nah, ketika teman-teman misalnya ini saya mau warna berbeda tapi dengan preset yang sama, teman-teman bisa pencet ini, maka dia akan berbeda sendiri. Tapi karena sama, jadi saya menghapus black remote, saya warnain. Ini juga black remote. Ini juga black remote.
black remote, saya coba black remote. Ini kalau gitu ini saya pencet semuanya biar tepat, selalu saya namain dia black remote. Oh, dia tidak bisa ketik, diklik barengan. Nah, kita ke material preview, saya pencet set. Saya lihat apakah dia udah termaterial semua. Ini belum. Black remote. Oke. Atau teman-teman mau bedain warnanya juga terserah. Misalnya, oh yang ini saya mau warna merah, ya teman terserah. Ya, karena di Blender ini tidak ada yang kaku, semuanya kreativitas teman-teman. Ini wall harusnya udah white. Mungkin nanti saya akan edit lagi. Bila saya melihat masih ada yang kurang, kita balik ke kamera. Kita coba, nah teman-teman, kenapa kotak begini? Karena kita masih menggunakan if. Saya render, saya render. Coba kita ganti ke cycle. Nah, dia jauh lebih bagus. Cycle. Oke. Ini noise threshold kita matiin di viewport. Ini make sample, teman-teman tergantung seberapa kuat PC teman-teman. Kalau teman-teman render, saya lupa, saya save dulu. Nah, crash 4096 ini ketika teman-teman render image, maka dia countnya sampel sampai 4096. Semakin tinggi angkanya semakin bagus. Tapi karena PC saya tidak kuat, bakalan makan waktu yang cukup lama, jadi saya akan turunin dia 1000 atau nggak 100. Karena kalau 4096 ini cukup memakan waktu kalau PC teman-teman ini tidak sekuat itu. Oke. Saya scroll. Nah, ini udah oke. Tapi ada yang kurang. Kita kurang SDR dan lighting. So, kita balik ke sini. Saya pencet 0, Z, solid. Nah, untuk ini saya bisa hide dulu wallnya. Teman bisa sun color. Nah, kan ini gelap, saya bisa menggunakan sky texture. Nah, teman-teman bisa mengatur arah mataharinya. Tuh, teman lihat bayangannya, berarti matahari dari arah sini. Lalu saya mau dia ke arah sore, jadi mungkin saya akan balik dia ke sini. Nah, teman-teman, kalau saya nyalain wallnya, jadi akan sesuai dengan jendelanya. Saya akan arahkan dia ke sini. Oke. Saya masih. Nah, kalau teman-teman merasa ini terlalu silau, teman bisa ke color management. Teman bisa atur exposure-nya. Teman bisa terang, silau, atau teman gelap. Kalau ini sore jadi segini mungkin oke.
Tapi kita tidak bisa mengandalkan sun, maka kita perlu yang namanya lighting. Kita hapus dulu Shift A. Saya taruh lighting di atas karena saya akan menambahkan lampu. Shift klik Shift A, light area. Saya akan taruh di tengah. J, saya taruh di sini. Nah, teman-teman pastikan lighting ini dia tidak terkena atap. Jadi atau nggak dia di atas, pastikan dia di bawah. Bawah. Saya balik ke kamera, saya lihat lagi di posisi render. Wall saya aktifkan. Nah, teman-teman bisa ini kan karena terlalu gelap, jadi teman-teman bisa aktifasi lampu. Oke. Atau kalau teman-teman mau cepat, langsung ketik 1000. Ini masih terang. Saya turunkan dia sedikit. Mungkin ini udah oke. Oke, saya coba cek. Mungkin ini sudah. Karena kalau kita matikan lampu ini, area lampu saya pindahkan dia ke environment. Jadi hanya fokus di area ini. Saya hide. Nah, di environment ini kalau saya hide, dia akan pasti beda. Dia lebih gelap, dia lebih terang. Kalau merasa ini masih keterangan, teman-teman bisa kecilin lagi. Atau ketika teman nggak pakai lighting karena teman masih cukup, ya karena ini kondisi mungkin ruangan lagi tinggal, ya itu boleh saja, dan itu terserah kreativitas teman-teman. Oke, nah kita setting, kita pastikan cycles, tidak if, karena kalau if dia menghasilkan hasil render yang sangat-sangat jelek seperti ini, dan di render pun hasilnya juga pasti jelek. Saya coba render. Saya render image, jadi hasilnya sangat-sangat jelek. Tapi saya coba ubah ke cycles. Oke, sepertinya
Oke teman, kita udah di step terakhir, render udah oke. Kali ini saya pengen tambahin tanaman, tapi saya nggak mau buat karena saya mau coba import dari Polygon. Saya ke Nature, sorry. Lalu saya sudah download ini. Kali ini saya coba keluar file. Nah, kita bukan klik import, tapi kita klik append. Kita cari file yang kita download tadi. Lalu kita ke objek. Nah, kita pilih. Lalu saya klik append. Nah, harusnya dia sudah masuk. Nah, karena mungkin terlalu berat, jadi saya taruh di sini. Sini. Kalau gitu saya coba gedein. Klik S. Nah, saya coba di kamera, harusnya sih udah pas dan oke. Lalu saya dari atas view, tak wireframe, geser sedikit. Nah, teman-teman mau download objek lagi juga boleh di sini. Bisa teman lihat, oh ini bagus nih, teman mau download juga silakan. Apapun itu teman-teman terserah, kreatif teman-teman. Oke, nah sekarang karena sudah, kita bisa klik render. Oh iya, saya lupa. Mungkin bentar nih tanamannya kelihatan terlalu jauh. Saya coba mendekatkan atau saya coba rotate sedikit. Atau tidak usah, nggak apa-apa. Oke. Lalu saya setting ini di 1000. Atau teman-teman mau samain mau 1024 juga nggak masalah, karena biar supaya lebih ringan. Oke, kita download recycle. Teman-teman kalau punya GPU compatible, teman-teman bisa select GPU compute. Tapi karena GPU saya tidak compatible, makanya saya pilih CPU. Kalau teman mau cek GPU, teman-teman bisa ke edit preference. Di sistem sini. CUDA ini biasa dia buat Nvidia, Optix ini buat Nvidia, IP ini dia buat AMD GPU, sama ini One IP ini buat Intel GPU. Ya teman-teman bisa pilih di mana komputer teman-teman punya, tapi kita nggak usah khawatir, kita bisa render juga pakai CPU. Oke, kita tinggal klik render image. Kita lihat, oke, sudah selesai. Terima kasih sudah menonton part buat TV. Oh ya teman-teman, kalau misalnya mau tambahin, ini kan di TV saya coklat, teman-teman mau tambahin tengah-tengahnya ini misalnya warna metal, itu silakan, karena balik lagi Blender ini tidak ada dunia kaku, ini adalah dunia kreatif, itu silakan. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oke teman, sedikit tambahan. Coba kalau teman perhatiin di sini tuh ada kotak-kotak ya, dia seperti kotak dan ini pun jadi nggak halus. Nah, kenapa? Karena kita di sini kita tuh belum memberikan shade smooth. Jadi turbo smooth dia memang memperhalus objeknya, tapi kita harus kasih angka yang tinggi baru dia bisa smooth. Tapi itu bakal bikin mengerek PC kita. Jadi kita cukup kasih seadanya 2. Selebihnya kita kasih shade smooth. Oke, ini kita render ulang lagi. Kita close. Kita lihat hasil. Harusnya hasilnya sudah jauh lebih baik. Nah, dia udah tidak ada kotak-kotak lagi tuh, kelihatan dia sudah halus.
Ini teman terserah ya, teman mau eksplorasi. Misalnya saya tadi tambahin sedikit silver metal biar kelihatan jadi TV. Itu teman-teman terserah. Sama caranya dengan apa yang sudah saya sampaikan di scene sebelumnya ya, kita tinggal atur roughness-nya, metalnya, sehingga dia jadi seperti ini. Oke. Kita lihat seharusnya dia sudah jauh lebih baik.